tidak ada lagi kubu-kubu di Partai Demokrat. Jadi secara terminologi, Demokrat itu satu, tunggal, dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan kemudian Sekjen dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM MMH tahun 2020, kemudian MMH 15 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susunan anggaran dasar dan kemudian susunan kepengurusan. Pengadilan ini melakukan vonis yang sangat tepat karena perbuatan mereka adalah jelas-jelas perbuatan melanggar hukum, dan kami juga meminta kepada lembaga kepolisian untuk segera memproses laporan kami dan siapa dalangnya untuk segera diproses secara hukum. Lagi-lagi saya sampaikan, mari kita hormati hukum. Jadi yang ditampar oleh Mehbob tadi itu dirinya sendiri. Saya ingatkan kembali ya, Mehbob menampar dirinya sendiri dan wajah SBY. Kenapa? SBY selalu mengajarkan kepada kita semua ketika menjadi presiden, ya, untuk setiap persoalan anak bangsa, persoalan kebangsaan, kita serahkan kepada hukum, ke pengadilan. Teman-teman sudah bawa ke pengadilan, ya. Justru mereka lah yang tidak paham hukum. Nah, itu. Joni Allen CS ini, ya, mempertontonkan sikap yang sangat tidak menghormati hukum. Nah, salah satu contoh ketidakpahaman hukum dan ketidaktaatan hukum, mereka menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Tadi di awal dikatakan oleh saudara Mehbob, ya, bahwa menghormati hasil keputusan yang mana, Pak Mehbob? Ya, jangan ngawur. Ya, saya tanya keputusan yang mana? DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang baru saja melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atas penolakan permohonan DPP Partai Demokrat pimpinan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Jadi masyarakat tahulah siapa yang tidak menghormati hukum dan tidak paham hukum. Jadi mari kita berkata-kata sesuai fakta hukum. Jangan membuat kata-kata yang tidak berdasar, karena itu kasihan dan memalukan. Apalagi teman-teman adalah anak muda calon pemimpin bangsa. Ya, makanya ini kan lagi-lagi ini kan sangat memalukan sebenarnya, Mbak. Bagaimana seorang yang seharusnya, ya, ini kan memalukan korps, memalukan jabatan. Gitu. Satu KSP, kedua beliau jenderal gitu, ya. Tolong contohlah senior-senior beliau yang luar biasa, ya. Satu kita bisa lihat, Mbak, ada yang namanya Bapak Wiranto. Itu jenderal bintang 4 juga loh dulu Panglima TNI. Apa yang beliau lakukan? Emang beliau berebut partai orang lain? Enggak. Beliau bangun partai namanya Hanura, Pak. Kemudian kita lihat, ya, Bapak SBY, ya, apa yang beliau lakukan? Ya, beliau bangun Partai Demokrat gitu loh. Kemudian setelah itu ada lagi Bapak Prabowo, ya kan, dengan Partai Gerindranya. Kemudian kalau kita mau jauh ke belakang lagi, ada yang namanya Bapak Jenderal Edi Sudrajat, Pak, itu bangun PKPI. Ini sudah ada loh senior-senior yang punya etika sangat-sangat baik dan kondisi dan teladan yang sangat baik. Kalau mau ikut berdemokrasi, kalau mau memberikan sumbangsi penting dan besar buat bangsa ini dalam melalui demokrasi, ya, ayo, ya kan, ayo bangun partai gitu loh, dirikan partai sendiri, jangan rebut partai lain, orang lain, jangan melakukan abuse of power. Sudah ada contoh-contoh tokoh-tokoh bangsa ini, janda-janda bintang 4 semua yang luar biasa ini kiprahnya, peranan dan juga sumbangsinya bagi demokrasi di Indonesia gitu. Masuk salah satunya di partai kami, Bapak SBY, ya, dengan partai. Tapi kok ini malah kemudian, aduh, gimana ya, Mbak, ya? Ini kan bukan contoh yang baik, bukan teladan yang baik. Padahal sudah ada para senior-senior beliau yang sudah menunjukkan tata cara dan etika yang baik dan bermoral gitu. Kenapa kemudian yang ini agak beda sendiri ini gitu? Ya kan, ini kan tentu membuat kita mengelus dada, Mbak, gitu. Bagaimana seharusnya seorang pejabat tinggi publik, apalagi beliau kan mantan prajurit, ya, dengan bintang 4 yang disandangnya, seharusnya menunjukkan keteladanan dan sikap beretika dan bermoral layaknya para teladan, para senior-seniornya gitu.
Setelah mencabut gugatan terkait Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Partai Demokrat kembali mengajukan gugatan baru terhadap kubu Muldoko. Kali ini, gugatan itu terkait penggunaan atribut Partai Demokrat oleh kubu Muldoko. Gugatan ini KLB Deli Serdang kami tarik karena tidak relevan. Tapi hari ini juga kami sudah mengajukan gugatan baru, yang mana kami menggugat seluruh para aktor intelektual dari KLB seperti tadi yang digugat tapi kami keluarkan Menkumham. Tapi kami tambah lagi beberapa orang termasuk yang sebagai pihak tergugat baru, kata kuasa hukum Partai Demokrat Mehbob. Mehbob menyampaikan gugatan itu sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia menyebut ada 12 orang yang tergugat. Namun dia enggan memerinci siapa saja tokoh-tokoh yang digugat. Mehbob juga tidak menjawab apakah Muldoko termasuk dalam gugatan. Yang jelas, yang baru, yang sekarang selalu ada merekam sebagai juru bicara Partai Demokrat. Ada 12 orang. Rinciannya nanti di gugatan ada, kata Mehbob. Muldoko, nanti kita lihat di gugatan, ucapnya. Mehbob menjelaskan gugatan ini terkait dengan kubu Muldoko yang selalu menggunakan atribut Partai Demokrat. Padahal, kata Mehbob, mereka bukan lagi kader Partai Demokrat. Menurutnya, penggunaan atribut partai itu bertentangan dengan undang-undang. Yang sekarang perbuatan mereka agar dihukum, karena perbuatan mereka mengaku sebagai DPP Partai Demokrat dan menggunakan atribut-atribut Partai Demokrat yang jelas bertentangan dengan undang-undang, ujar Mehbob. Sebelumnya, Partai Demokrat mencabut gugatan terhadap kubu Muldoko, terkait penyelenggaraan KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Partai Demokrat menilai gugatan tersebut sudah tidak relevan lagi. Kami dari penggugat akan mengajukan pencabutan perkara perdata, nomor 172 karena gugatan kami sudah tidak relevan lagi, dengan adanya Menkumham telah menolak administrasi KLB di Deli Serdang, kata Mehbob dalam persidangan. Majelis Hakim pun menerima permohonan tersebut. Hakim mengatakan pencabutan gugatan ini tidak membutuhkan tanggapan pihak tergugat karena belum ditanggapi. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang jumlahnya diputuskan dalam amar putusan nanti, kata Ketua Majelis Hakim Eko Purwanto. Karena gugatan belum dibacakan, dengan demikian pencabutan terhadap gugatan tidak diperlukan tanggapan dari pihak tergugat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggugat mantan Ketua DPR Marzuki Ali dan sejumlah nama agar tidak menggunakan atribut Partai Demokrat. Kubu Muldoko, tempat bernaungnya Marzuki saat ini, heran dengan gugatan AHY tersebut. Siapa dia? SBY saja tidak bisa melarang. Apalagi AHY yang cuma ketum jadi-jadian, kata Hengki Luntungan. Hengki merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat sekaligus penggagas Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang yang mengangkat Muldoko sebagai ketum. Hasil KLB Partai Demokrat sendiri telah ditolak pemerintah. Hengki mengaku dialah yang membuat lambang Partai Demokrat. Dia membuat lambang bersama Irfan Pioh, yang juga tercatat sebagai pendiri. Lambang Partai Demokrat itu saya dan Irfan Pioh, pendiri nomor 30, yang buat di Graha Pratama lantai 11 Jakarta Selatan, kantor almarhum Vence Rumangkang. Awalnya, almarhum Vence meminta Stephen Rumangkang, pendiri nomor 99, membuat lambang Partai Demokrat. Tapi sudah 1 minggu Stephen tidak membuat lambang tersebut. Pada suatu sore, almarhum Vence perintahkan saya dan Irfan Pioh membuat lambang Partai Demokrat, kata Hengki. Hengki mengatakan dia bersama Irfan Pioh membuat logo. Dari bentuk hingga warna lambang. Di ruang kerja Irfan Pioh lah kami mulai menggambar lambang bintang merci tersebut. Irfan gambar lambang bintang merci, saya tentukan warnanya. Saat menentukan warna lambang Demokrat, saya sempat berdebat kecil dengan Irfan. Itu warna biru kurang terang. Tapi Irfan bilang, karena ini di komputer nanti kalau di print warnanya jadi hijau, kata Irfan meyakinkan saya. Setelah jadi lambang tersebut kami serahkan ke almarhum Vence Rumangkang dan beliau langsung memuji karya saya dan Irfan. Hengki heran kenapa AHY melarang penggunaan atribut oleh Marzuki Ali dan kawan-kawan. Dia menegaskan kubu AHY tak berhak melarang. Saya dan Irfan Pioh serta pendiri lain masih hidup. Karena itu, AHY ketum jadi-jadian tak bisa melarang pendiri soal penggunaan lambang Demokrat.